Makanya saya mah kalau ada yang konten-konten gitu kan saya bilang ada yang bisanya nggak? Bukan apa takutnya kalau nggak ada yang bisanya nggak ada yang ini. Ada pak teman saya, oh udah silakan. Kalau nggak ada yang bisanya cuma itu nggak ada yang bisa nanganin nanti. Janganlah. Iya nggak boleh mas saya kalau nggak ada orang pintar sih jangan dulu. Saya tanya itu ada yang bisanya nggak? Ada pak teman saya, ya udah silakan. Udah susah kalau udah susah. Tapi bapak di sini jaganya berdua udah, bapak juga udah lama juga Lama ya? juga. Di sini mah satpamnya udah ganti orang mulu, ada yang udah meninggal, ada yang udah ini. Ada yang nggak kuat. Iya. Tapi satpamnya juga ada yang pernah keganggu juga nggak itu? Satu zaman dulu tapi Pak, zaman dulu. Zaman dulu gini teman saya orang Batak. Wah, gua nggak percaya sama gini-gituan, gini Batak. Nah, udah begitu dia mengontrol ke belakang, udah sakit berapa bulan tuh sakit. Katanya ini mau disamperin orang gede tinggi di sini. Udah begitu kan pas sembuh sakitnya paling penakutnya orang. Itu orang. Iya itu satpam itu. Satpam itu orang Batak tadinya. Orang Kristen. Wah nggak percaya sih emang begitu-gituan. Nah disamperin sama orang gede tinggi itu. Kata dia, cuma kata dia. Udah begitu pas dia sembuh paling penakutnya maghrib aja jam lagi di sana loh di itu kita kagak berada di sini. Kan dulu zaman dulu jaga berdua juga gitu. Pokoknya maghrib nggak mau kesini ya ke sono aja, mau jaga siang doang ya, malam kagak mau. Paling takut. Jadi paling takutnya itu kalau di sini masih jangan terkabur. Jangan terkabur gitu loh. Iya masih itu nggak boleh terkabur kita. Kita ya kalau saya mah bersihkan masing-masing aja lah. Iya. Makanya saya mah walaupun jam 2 malam jam 1 kesana cuek aja santai. Termasuk ke kuburannya juga. Kuburan juga. Nah itu saya terkabur pernah sekali terkabur selama saya ini baru kali itu saya jalan kagak bisa ngomong kagak bisa. Bener-bener itu mah. Jalan kayak digandul kagak bisa. Nah, saya kan dari dulu jaga ini baru ngerasain itu. Saya mau nyebut astagfirullahaladzim ini mau baca ayat kursi berarti kagak bisa ngomong. Ya? Kagak bisa ngomong. Nah keluar dari gudang baru tenang udah keluar dari gudang bisa jalan. Udah saya buru-buru wudhu kan saya wudhu udah saya ternyala loh saya ternyala. Nah ada komandan saya tuh baru dari mana nggak tahu dia malaman itu gue langsung gue dia kan orang pintar juga tuh ada pintar orang sini Pak Bos. Ih lu di belakang lu ada apa tuh buru-buru merinding. Saya nggak bilang bahwa saya habis diganggu gitu. Ih nggak tahu Pak Bos. Saya bilang sini gue pegang lu. Tadi yang mulai dipencetin gitu baru enak lagi. Ini orang perasaan saya di depan saya ini bau pertama begitu mah di kembang mau rasanya bangke rasa gini di sini nih masuk udah saya nggak bisa jalan pertama bau kembang dia kembang bukan mati kayak kembang ini dah nganga gitu kayak kembang inilah bau set di mulut hidung set sini nih set bangke langsung pohon bulu ini semua ngomong kagak bisa nih, aku nyebut masanya mau bayar air kursi, aku jalan susah. Baru kali itu saya di sini. Gara-gara aku di sini nih. Itu udah berapa lama itu? Udah berapa lama dari sekarang? Ada maksudnya 6 bulan setengah tahun mah ada. Udah lama. Berarti ya baru kemarin. Iya baru kemarin, tapi kan saya 20-an tahun di sini. 20 tahun di sini. Dan takaburnya baru kemarin. Takaburnya baru kemarin. Kabur.
Lah kalau supir-supir mah baik yang lihat Pak. Pas supir banyak lihat ya. Supir-supir mana ada yang berani? Masuk ke situ nggak ada. Nah, ada yang berani. Paling kalau naruh mobil minta anterin saya, kalau nggak naruh di situ besok pagi ditaruh di. Nggak berani. Kalau kita kan orang lama jadi udah ini dia perasaan dia enggak. Kalau orang baru, iya. Di sini gudang ini perasaan saya. Makanya saya bilang kok. Gudang yang ini. Iya, yang belakang ini kan gudang dua nih. Ada dua. Dan ini nggak ada yang masuk ke sini. Ada. Nggak ada yang masuk. Ya. Tapi mobil kalau siang suaranya retak gitu, kalau truk. Sedang ada suara kerak-kerak gitu. Bukan mobil truk. Oh, masuk ke dalam. Masuk mobil dalam. Sekarang ini mobil truk. Dari ini tuh penuh. Ini mobil pribadi semua nih Pak. Mobil pribadi. Bukan mobil orang kampung sini Pak. Iya. Ini nggak punya garasi padahal. Ya kita nyewa lah gitu, nyewa tempat. Oh gitu. Jadi itu mobil-mobil truk itu masuknya ke gudang ini gitu. Iya. Datangnya mereka malam, pagi, sore. Ya nggak tentu. Kadang siang, malam. Jadi Kalau saya malam narik. dia yaitu minta tolong bapak nganterin gitu ya. Ya kalau pulang malam. Ya. Kalau yang berani mah berani. Kalau yang penakut nggak bakal berani. Kalau penakut. Iya iya. Tapi sebenarnya isunya ini black bear ini apa sih sebenarnya? Isunya mah biasa. Tapi kita mah biasa-biasa aja gitu ya. Cuma orang-orang luar aja. Nah kalau Sekarang dulu, kalau karena kita mau udah biasa ya, apalagi saya dari zaman bujangan. iya. Oh, jangan di sini. Wah, saya kan orang sini. Nah dari masih ini hutan. Di sini orang dari Bogor emang agak sombong juga. Pernah digigit ular. Jadi begini Pak nih. Zaman kalau di kali banjir kan suka bawa serokan gitu tuh. Pada nyari ikan, kirim-kirim. Jadi ini orang berlima. Saya jalan berdua ke depan, di belakang berdua. Yang dimakan yang tengah. Gimana? Yang gigit. Ini jalan berlima nih. Berlima. Yang ke depan dua. Yang di belakangan dua. Ini yang tengah. Kalau yang di depan itu ular kayaknya kayak gimana sih, bedogol pisang. Didubak-dubak nggak apa-apa. Giliran di tengah Dicaplok kakinya. Iya. Itu bapaknya ahli gendam, itu orang Bogor itu, bapaknya Agus. Itu bapaknya orang dia tinggi. Wah, Bogor di sini tatonya juga raja tega, tapi sama ular kalah Pak. Nah itu bapaknya dia kan ahli gendam, di gendam hadir Pak. Cuman kalau ular itu dimatiin, orang sini dimakan 5 tahun sekali. Oh gitu. Orang sini bisa habis. 5 tahun sekali dimakan. Nah dimakan. Kok tahu Pak 5 tahun sekali dimakan? Ya dia permintaannya, dia kan bapaknya sama juga kayak dukun nggak bisa digendam gitu. Karena anaknya yang digigit. Oh. Anak dia. Cuman bisa itu ular diambil, misalnya dibunuh. Itu ular itu dimatiin. Orang ini diambil wadahnya 5 tahun sekali. Oh. Gitu. Jadi kan mending korban orang satu Iya. daripada orang semua. Itu semua kan orang. begitu. Kalau lagi dibangunnya, ini orang makan di tengah hari, orang yang kerja bangunan, itu lauk nasi kuat hilang nggak ketahuan, dihadepin. Lauknya tiba-tiba hilang. Iya, kalau makan nggak nawarin itu kalau lagi pada di bangunan. Oh, jadi harus nawarin gitu ya? Iya, ya paling nggak ya basa-basi. Ibarat kita makan kalau yuk, gitu. Pokoknya rasa iseng nih, nggak ada. nah ngerokok yang punya sini, walaupun kita nggak nyundutin juga kan gitu. Ibaratnya kayak gitu. Kalau pas udah jadi mah, udah jadinya di gudang itu nih yang kayak nyari ayam, itu ada cewek jatuh. Dulunya mati di situ. Mati di situ jatuh dari gudang atas. Itu berita ininya mah, kerennya mah. Dari gudang atas, berarti dari bangunan atas itu. Iya, bukan, tapi udah lagi produksi. Ceweknya yang jatuh. Itu mah juga kejet forfeit juga mati. Itu orang supir forfeit. Tapi kalau saya mah yang meja aja apa? Cuma sekilas-sekilas aja untuk kayak ada orang bayangan ya, itu mah bayangan. Iya. Bisa, tapi kalau yang ini mah yang apa, orang-orang baru saya takut. Orang-orang baru mah ya Baru bisa. bisa lihat atau gimana. Iya. Ya itulah. Mungkin Benar. ada pepatah mereka juga mungkin taat sama patah mungkin. Iya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ya kan Jadi mereka karena sudah kenal, nah bosan gua nggak usah Iya. gitu. orang saya di sini kadang-kadang ada uka-uka, ada yang ini nih apa uji nyali. Kalau orang sini mah kagak dipakai Pak, bawaan dia aja. Kan udah 3 kali daftar malah ketawain abang Pai. Wah lu mah katanya
mau diterima ini kenapa? Setannya pada kenalan sama lo. Udah, mau dikata apa? Kagak diterima. Orang sekitar sini makanya kagak diterima. Dia bawaan dia aja. Uji nyali kayak gitu. Kan lumayan, Pak. Hadiahnya dari jam 12 sampai jam 3 deh. 2 juta. Kalau Iya. gitu. Iya. Tapi kan kalau gitu emang nggak ada yang makan orang, yang penting kita jangan takabur aja. Iya. Ya, segala macam kan jangan takabur. Jadi stasiun TV juga udah ada juga ya yang pernah kesini ya. Iya, Dulu mah banyak. masuk TV langsung. Iya. Langsung gitu. Itu uji nyali. Cuman nggak berani masuk, orang nonton di sini aja nih. Sini kan ada TV-nya nih, dia punya TV-nya. Jadi nonton di TV aja. Orang warga pada nonton masuk TV itu. Gue bilang kok Rame amat. iya ramai banget pada teriak-teriak semua dibetin. Negara emang dari Sultan. Dulu makan backbeer ini bangkrutnya gini. Tadinya pabrik backbeernya cap kunci. Cap kunci kan jelek. Jadi gampang ini kalau lama itu jadi kayak apa ya? Kayak macam cincau, basi gitu kan. Kalau bir bintang kan jangkar bintang kan bagus kalau disimpan banyak lama. Iya. Dia mah malah ini beledek kayak cincau gimana sih basi. Oh, Itu bangkrutnya mah. Ya kan nggak laku. birnya itu. Hah? Black beer-nya itu. Iya. Cincau. Dulu kan bir cap kunci ini. Oh, Jadi hasil. Iya, bir cap kunci dulu. Dulu mah zaman saya bujangan, Pak nih, maaf ya. Kalau mau minum nih, udah bawa itu aja teko. Bawa buka langsung di keran. tinggal hidup aja, Iya. masukin aja. Iya. Harusnya yang jaganya teman semua. Hmm. Nih kalau sore nih bekas karyawan timbang minum 2-3 botol di pinggir pagar aja pada ngelempar-lemparin. Cuman gitu, nggak bagus kayak bir bintang, jangkar. Itu kan kalau makin lama makin bening. Itu mah enggak, basi. Jadi nggak laku. Sebenarnya kayak gitu. Udah dikontrak sama motor Binter juga, agak lama tuh laku kita kesambut. Saya mau Pak yang bikin konten silakan aja, cuman kalau bangkunya ini saya tanya dulu, ada orang bisanya nggak? Wah, ada silakan. Nggak pernah saya tolak yang mana nggak pernah. Iya. Ya cuman kan di mana-mana ya Pak, kita mau tahu namanya. Mau pribumi, mau pendatang. Ini jelasnya mah nggak boleh takabur. Jelasnya mah itu. Sekarang satu manusia kita kan agak seneng sama orang. Betul. Gitu aja. Apa salahnya sih kalau kita pamit? Istilahnya kan kayak gitu. Iya. Setiap daerah ada penguasa. Nah iya. Nah itu yang bikin kandang ayam, bikin kandang ayam yang bikin konten di kandang ayam saya Pak. Itu gue di situ paling ini Pak. Iya emang di situ saya kalau di siang-siang tuh duduk branding nih, ini kayak ada orang, nggak ada. Ini siang-siang, sore. Kalau saya juga siang, pagi, sore main di kandang ayam aja saya. Di kandang ayam bukan kandang ayam, gudang aja, gudang ketutup gitu, kotak. Nah, kita yang orang sini juga Pak. Kalau kita mau kencing, mau apa? Ya, bang istilahnya amit-amit. Jangan sampai ya kita kan nggak lihat. Iya. Itu sama kita sendiri juga nggak begini. Karena gituan mah di mana juga ada. Iya. Cuman amat tempatnya malah lain. Kadang-kadang yang mungkin misalkan di kampung banyak keluyuran, ibaratnya kan. Di sini mah memang ya istilahnya ya pantas kalau tempatnya juga kan. Kosong, Gitu. kosong. Satu gudang kosong memang dikelilingin makam. Ya emang jelas kan. Lah itu makam ini makam tuh. Ya emang tempat dia. Ini makam ini sebenarnya nak, kalau di situ sebenarnya makam itu makam apa itu? Kok namanya sebutannya Gang Pocong? Gang Pocong kampung Pak. Ini kan makam Gang Pocong kan ke situ, masuknya dari Gang Pocong. Kalau ini kan makam Kedep masuknya dari sini. Gang Pocong kampung. Kampung. Orang saya Gang Pocong tuh. Bingung juga. Saya kan orang Jakarta saya mah. Kalau masuk tuh ada Tahu. ya tempat pocong lah, bukan pocongan ya orang tempat makam. Itu. Padahal tulisannya itu tadi itu TPU apa itu? Gang Pocong. Gang Pocong. Bukan Gang Bukan Pocong. Gang Pocong istilahnya. TPU apa itu namanya itu? Malah ada di pos ronda itu Iya. Gang Pocong. Kenapa sebenarnya nggak mungkin itu? Nama kampungnya kampung ini. Gang Gang Pocong. Pocong. Pokoknya kampung Gang Pocong. Nah, kita yang asli orang sini dari katakanlah dari kecil ya kita juga ya kagak ini Iya. Tanjung Mudik. iya Tanjung Mudik iya kampungnya itu Momonot. nama kampung Kampung Momonot. kampung Kampung Momonot Momonot. biasanya Iya. Tanjung Mudik Tanjung Mudik biasanya. ah Oh. kampungnya kampung Momonot Namanya Gang
Gang Pocong. Pocong, iya. Oh, karena di situ kuburan. Udah. Iya, kalau itu mau ke makam Gang Pocong, kalau ini kan jalan kalau yang namanya jalan misalkan di mana-mana jalan Saitam. Nah, ini jalan ini. Heeh. Gitu. Nanti wah, Gang Saitam mana? Itu kadang-kadang orang bingung. Gang Saitam. Iya, jalan Saitam. Jalan Jalan Saitam tuh ini. Namanya lucu. Dulunya jalannya mulai Lurah Saitam. Gang Saitam. Heeh. Lurah Saitam kan bapaknya si Kunut. Gitu. Iya, Haji Abbas. Udah jadi haji dia diganti Abbas. Gitu. Ya orang juga nggak tahu kan, nggak tahu, bingung. Nggak kayak gitu. Berarti emang sebenarnya yang lama-lama yang dulu-dulunya sini ini mau ada korban, orang jatuh, ketimpa forklift gitu ya. Banyak lah. Banyak orang Dulu banyak kalau dulu mah karyawan Kan ramai. dirahasiain kalau bang korban gitu. Takut yang lain bertakut. Banyak ya. Memang ya kayak macam saya orang sini juga jangan jauh-jauh ya. Misalkan makam Kedep aja, ya perasaan udah agak beda. Karena bukan kita sehari-hari, Iya. sama juga begitu. Kalau udah sehari-hari Nah, biasa. enggak udah biasa lagi kan gitu. Gitu, sama aja. Tapi yang jelas memang kalau orang baru mah sini supir gitu takut. Cuman kalau di sini mah kalau tak kabur mah sama juga kisah nyata. Yang udah jelas-jelas kayak gitu. Kalau saya yang lama sini tetap kabur itu Hmm. ngomong kisah Nyata. nyata, saya mau bercanda. Benar. Ah, Ya. gua perkosa aku tidak ada. Kagak bisa diajak bercanda. Kayak gitu. Sebenarnya nggak ganggu ini enggak. Perkosa nih kuntilanak. Iya. Nggak taunya nanti kita. Cuma bercanda doang. Ya kalau bapak mau orang ngerti, barangkali tahu kalau udah ini malah tahu kalau Ya semakin orang ngerti rapi kan caranya. Ya lebih tahu kan gitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, iya. Lebih tahu caranya kan gitu. makanya saya mah kalau beramai-ramai aja dia bingung nih. Apa beramai? Tapi sejujurnya Pak ya, saya itu sebenarnya lebih salut dengan orang-orang yang menjaga tempat-tempat yang anggap aja tempat kosong, angker. Justru yang paling hebat tuh orang-orang yang ngejaga itu yang ya orang gini, sekarang orang jaga kuburan. Ada lagi orang masukin konten dia ke kuburan. Dia punya sejam, 2 jam, 3 jam. Sementara yang jaga kuburan tuh emang udah bertahun-tahun tidur di sana. Gitu kan. Kalau mau cerita jujur, ya cerita soal kesehari-hariannya, merinding, gangguan segala macam, ya emang udah ada Udah sering. ada, Iya. Tapi kan dia udah pati rasa, udah nggak dibunuh juga kita ya paling gini udah duniamu duniaku lah gitu kan. Sering kalau merinding-merinding yang kayak ada orang yakin kan gitu, kalau udah nggak ada. Cuman kita mah kan ya namanya udah sering deh yang begitu mah. Yang kemarin buang sampah aja gua mau buang sampah malam-malam ya pocong. Tapi lama-lama asap sampah. Kaget saya. Paling ya kadang-kadang di hati paling gini. Ah ya masing-masing aja jangan ganggu. Enggak paling gitu Oh, aja kan. dia kan suka bakar sampah nih. Kamu malam-malam asap, tapi kan kita baru turun dari motor pas mau buang sampah malam. Ya baru jam 8 kali. Nah, habis gerimis nih. Baru gua dipocong. Lah pocong beneran. Tapi bisa perhatiin, sampah. Sampah gua bukan pocong. Iya, asap. Bakaran sampah, asap udah saya bilang. Jangan ganggu ah. Udah saya bilang. Cuma bulu kuning merinding. Daun pocong. Pas sampah gitu. Tapi kalau bapak berdua nih kadang-kadang sendirian juga di sini. Ya kalau lagi Kalau satu satu orang nggak ada ya. ya orang kagak ada misalkan satu atau kurang sehat ada lagi ada keperluan ya mau nggak mau. Mau sendirian Tapi juga. ya. keluar supir pak. Kadang-kadang kalau lagi mobil banyak pas supir ada di Supir ada pada sini. tidur sini. Kadang-kadang Kan mobil ntar suka banyak di sini penuh. Sekarang aja apalagi ada pada narik gitu kan. Terus seminggu sekali dia pada ngumpul gitu. Kalau di sini mah ramai lah mobil. Kalau di belakang emang nggak pernah ditungguin, emang kosong aja, nggak pernah dijagain. Gudang kosong doang. Jadi dia orang yang di sana tadi nggak masuk ke gudang ini nggak ya? Enggak. Ini pak ada gerbang di sana, nah itu masih sini.
Gerbang yang di Sana kan ada Karena kan itu ada pintu Ah, dua. Mungkin letter U. Masuk sini. masuk sini ya. Iya, pintu duanya tuh. Jadi tembusnya dari sini. Ya, dari sini bisa. Pokoknya letter U aja nih jalan sono. Nah di ini nih pabrik sama kampung ini. Pabrik ini letter U gitu. Ini jalan utama nih. Ini pintu belakang, nah sono bisa pintu depan. Depan, iya ada yang bilang tadi. Saya tadi kan gang pocong. Terus kemudian nanya, masuk sini mah nggak ada pintunya pak. Pintunya udah pintu masuk, nggak boleh masuk kalau Iya. malam-malam sama Bapak Haji, gitu ya. Nggak boleh masuk ke dalam. Terus mana yang biasanya tempatnya rame? Black Bear pak. Kata saya tadi kan ya, Black Bear. Black Bear sebelah mana? Ya pokoknya nanti lurus terus aja, dekat warung Tommy. Ya gitu. Nah, warung Tommy. Nah di situ ada yang pintu 1 kosong, nah pintu 2 ada satpamnya. Oh gitu. Itu rame pak di sana kalau mau nyari. Gitu. Bapak nanya di mana tadi? Ya itu pasti yang gang pocong dia di atasnya itu. Ya kan dulu kemarin Mat ya yang ada dia nanya di situ. Bagaimana tuh nanya congdep lagi ini. Datang bocah banyak orang mulai. Saya nggak boleh. Mungkin berantem lu mau boleh. Sama itu dia. Masalah ganggu yang lagi ini. Lagi ini Pak. Dia pasti mencari uang rokok, nyari apa lu? Kayak bumbu Pancasila apa. Tutup nih. Kayak bocah aja mau nonton. Lu kalau mau bikin, besok bikin lu. Gua izinin. Emang gitu doang. Kalau sekarang mau biarin orang lagi nanti, nggak usah diganggu. Atau lagi yang ronda apa yang nanya, aduh. Makanya gue bilang, aslinya Pak, makanya jangan nanya-nanya. Udah kalau bapak udah tahu masuk aja udah. Kalau siapa mau masuk di sini, kalau emang mau ini mah. Kalau nanya-nanya ini rame. Alasannya kan pada pengen lihat, Pada pengen lihat, pengen lihat. Kalau saya tahu lu pendek tuh bermabuk lu punya uang rokok sih. Begitu kan kagak boleh maksudnya. Biar kata mungil-mungil kagak boleh. Iya. Kalau tadi itu bocah-bocah yang nongkrong situ, bocah kecil itu nongkrong di sini depan tuh. Biasanya banyak pada main gitar bocah kecil. Iya. Ya grup dia dua tuh. Abang-abang itu yang pada mungil, saya larang. Ada 10 orang kan, kagak boleh. Tadi pas kita nanya di sana, dek antar. Nganterin. Kalau begini mau Pak, kadang-kadang kalau lagi bagaimana tahu. Kadang-kadang dari mana kadang-kadang perjalanan ke situ. Kalau kita ngobrol begini, cuek aja. Ketawa aja. Gitu. Unik ya. Bener. Unik ya. Unik tapi Kadang-kadang di sini nih. Kita lagi nongkrong begini nih. Suarain kok begini dari atas. Ya akhirnya ya gitu ketawa. Ya cuek aja. kalau kunti tapi ya. Kalau kunti, Nah, saya kan kalau situ suka sini nih kalau malam. Tawa namanya, pindah pun nonton. iya, gitu putar-putar biasa aja. Biasa. Tuh dengerin penonton tuh, mereka yang diganggu aja kuntilanak aja udah nggak lari ketawa. Kunti. Udah sering gitu kalau lagi gimana gitu. Iya. Tapi kalau cuma paling kayak bebek tuh kosong mohon Iya. goyang gitu doang. Nggak menampakkan gua. Iya. Kalau penampakan sebenarnya sulit. Kalau misalkan terlihat beneran itu kadang-kadang settingan, keseringan. Makanya saya mau makanya settingan. bingung. Jadi Saya yang karena mereka kan bermainnya dengan ilusi pak. Hmm. Mereka bermain dengan pikiran kita. Iya. Pikiran kan nggak bisa dilihat, tetapi pikiran kita bisa melihat mereka. Tapi masing-masing yang dilihat. Nggak bisa juga lihat kamera. Kalau suara-suara kan sering memang. Orang saya HP aja saya kubur di kuburan. 1 jam kemudian saya angkat, suara bawah kuburan kedengeran karena suara. Cuman kalau wujud fisik, aduh susah banget. Dari 10 kali, mungkin anggap 20 kali, satu pun susah nyarinya kita. Cuman kalau tiba-tiba cekrek, kretek, pikir apa ngelihat kayak yang terbang, iya. Kan semua mainnya sama pikiran, Pak. Nah, kayak saya aja Pak, kalau dari samping nih kayak ada orang lihat saya. Rasanya nggak ada. Kan dua saya merinding gitu aja. Oh, nggak jelas. Nah, kayak kemarin kan belum lama saya makanya asik kalau orang lihat pocong kabur. Kalau saya pikir pas buang saya baru mau buang, dari motor mau buang. Pocong. Lihat lama asap. Asap udah taruh. Lah pocong bener-bener pocong. Cuman asap. Kalau belum asap, wah. Jadi kan saya. Coba kalau orang yang kagetan pocong, kok kabur. Udah langsung cerita pocong. Tapi yang jelas mah saya sekali ya itu Pak. Bener itu mau saya.
Saya seumur hidup saya baru itu. Seumur hidup. Yang ngelihat langsung bener ya. Bukan lihat. Jadi kayaknya di depan saya ini kan gelap Pak. Safety center saya terang nih, saya terang. Safety center. Tiba-tiba ada suara bunyi kayak besi jarum, cuit, besi gitu. Lino kan, merinding saya. Nah itu bau tuh di hidung saya tuh, bau kembang Terus semua. kayak orang kebakar gitu. Udah gitu gue goyang kayak lama-lama saya goyang kayak, masih udah nggak bisa jalan saya. Udah berhenti di situ. Saya jalan, saya mau baca itu, cuma gitu doang. Udah saya jalan aja, astagfirullahaladzim. Kalau bisa astagfirullahaladzim bisa. Jalan sampai luar gerbang, udah jalan biasa. Buru-buru saya ambil wudhu. Udah. Wah, Pulang apa masih tetap tidur sini? di sini lah. Tetap tidur Emang sini. saya lagi jaga, iya. Berdua kaki ya? Iya. Udah begitu, saya waktu itu bukan jaga sama dia, sama teman saya satu lagi jago. Ada komandan saya kan, komandan saya mah emang orang rada ngerti. Orang lahir dari 12 bulan dia, makanya dia rada ngerti lah gitu. Dia Lewat bilang, ya bulu-bulu gua merinding, buset belakang udah apa nih? Nggak tahu kok bos, barusan gua diganggu di situ di dalam. Udah duduk, udah tuh hilang, udah hilang. Makanya lu jangan belagu, dan mati gua bener juga. Saya nggak belagu lagi mana, dalam hati gua ngomong terus si Anto ini. Nah udah gitu kan saya tidur nih. Ngomong Neatonya gimana? Gua bilang, gua mau pulang dulu Tok, mau nyari aluminium karena ada tumpukan limbah tuh. Lu ntar di kuntil anak lu katanya. Ya, untungnya gue perkosa, gue gitu. Nah, baru jam 11 Pak, jam 11 malam. Kuntil anak gue perkosa. Wah, bener kejadian. Itu mah bukan kuntil anak itu mah. Perasaan saya kan di sini dari saya ini. Mukanya burik apa, kayak bersisik gitu mukanya. Iya. Perasaan saya bukan serem, kayak orang mayat baru dibakar tapi remang-remang gitu. Tapi itu kayak nyata bener ya? Nyata itu masih seumur hidup saya dari orang sampai Yang bener-bener kejadian itu. Umur 50 lebih saya baru ngerasain nggak bisa jalan di situ. Tapi walaupun ketakutan akhirnya masih lanjut ya jaga sini ya? Ya iyalah namanya jaga. Takut di situ doang. Ya besoknya apa Pak kira saya masih nggak berani. Iya masih kepikiran. Masih kepikiran. 2 minggu nyari lagi saya. Baik aja bulan-bulan ini kali. Bulan kan itu tumpukan ini kalau bulan-bulan ini enggak kali. Iya. Nyari lagi. Besok udah biasa lagi. Cuman saya gitu doang numpang aja. Ya nggak, pokoknya ingat saya kabur ya. Bapak saya bercanda itu aja Pak. Udah saya itu kan tidur sini saya nih. Kembang banget nih, gua diikutin lagi gua nih. Cuma saya tidur di dalam. Saya kan di luar, waduh diikutin lagi kembang. Batu saya ini kembang jeruk ini berkembang. Ini jeruk balik. Saya cari kembangnya mah. Wah kembang jeruk ini mah. Baunya kan nyeri gua seru. Waduh, kembang diikutin gua nih. Aduh, udah nggak bisa tidur tuh. Bikin parah, bikin apa baunya saya ikutin, saya cari. Nggak ada kembang jeruk baru berkembang. Wah ini bau kembang jeruk ini. Iya, kembang jeruk baru kembang bau. Iya. Nah kalau tadinya kan, wah kembang tambah bangke lagi nih. Enggak, ya bisa kembang kan bikin wangi aja, nggak ada kembang jeruk. Kok juga terabur ya? Kalau saya sebenarnya bikin konten seperti ini, mengajak orang-orang berpikir yang realistis gitu loh. Yang barang itu ada, cuman yang nggak perlu takuti banget. Orang hebat nggak ada yang hebat di dunia ini karena masing-masing punya bagiannya sendiri-sendiri Pak ya. Punya bagian sendiri-sendiri. Kalau dibilang hebat di dunia seperti ini, bagaimana mereka tukang ngobor sampai ke kubur-kuburan? Iya. Ngobor ikan malam-malam sendirian ke kali-kali itu. Terus juga ngobor cari bekicot. Ya karena saya dulu nyari bekicot juga sampai nisan tuh kita dapat bekicot. Kalau nggak kerasa kan ada bekicot nyari sampai kuburan juga. Nah itu malah kalau gimana coba? ulernya gede pasti. Ular sanca. Di mana? Di sini. Saya di kandang saya ada 4. Ada 2 cuci saya berdua. Gede-gede paha ulernya. Bukan ngomong bohong. Ditanya dia. Itu di situ waktu kemarin ya. Ularnya buntung. Pala sama butuh sama di situ tuh dapat itu. Iya. Udah begitu. Anak sekolah kan pada buku konten. Anak muda. Udah buat lu dah tuh ular tuh piara. Ya udah Pak, buat saya Pak, ntar saya jual katanya.
ditaruh karung, 2 lapis karungnya Met ya. Kasih hilang, ular itu Sekarang hilang. cara di kolong bangku sama dia, bangkunya didudukin sama Bangkunya dia, didudukin. ngobrol sama temennya. Ngobrol sama temen berdua tuh. Ular nyelot kagak tahu. Oh. Ularnya malah buntung. Iya. Ah. Karungnya dibolongin ular. Udah gitu kan. Karungnya dibolongin ular. Ya, karungnya 2 lapis. 2 lapis. Nah itu itu, ular udah diikat lehernya. nah itu Met yang ada Sekali ketangkap lagi sama dia. gua. Ketangkap lagi kan sama gua tuh. Iya. Di kandang ayam makan ayam. Ular makan ayam. Bawa sih sini Met. Kata si Ringit gini, "Jam, udah gua beli dah." Dah ular aja kayak dijual-jual, saya bilang udah bawa aja. Bawa udah ke Jakarta. Dikasih adanya ke Jakarta. Katanya ularnya hilang, gua bilang, "Wah, masa ular hilang gitu?" Yang lain nggak hilang nih, ular itu dong hilang. Itu kena lepas itu. Ini cuman ketarannya buntutnya kayaknya kayak bekas dibacok. Bekas bacok, buntutnya bekas bacok itu mah. Sampai Dari jadi buntut kayak sama kepala ketara. sama. Iya. Oh gitu. Iya, kayak bekas bacok itu mah. Pokoknya udah gede, di kandang saya udah 4. Pak, saya minum Pak ya. Minum sekarang Pak. Itu kalau ular saja itu banyak. Banyak ular sampai. Ular beneran semua. Pak, ayo sambil diminum Pak itu Pak. Iya. Tapi kalau ular jadi-jadian nggak ada. Kalau kita mah ular jadi-jadian. Tapi bukan di backbeernya, luar. Di kayak Barbo sana, sini suka ada di bawah. Dulu kan ada pun warung. Itu banyak orang yang bicara gini ular jadi-jadian. Ular Yang saya jadi-jadian. takutkan sebenarnya ular beneran. Nah, Karena saya itu. bukan penjinak ular. Saya waktu urus aja gede tuh. Saya menangkap dia mobil saya. Aduh nggak ada orang. Pasti nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang, nggak ada sama sekali. Saya bilang mobil, aduh, ayo gue dimakan ular, ularnya ada diem aja dia. Jangan nangkap sendiri mas. Bini saya mengikut, saya takut saya nangkap sini nggak ada orang. Akhirnya ada yang ini anak gue si Parlin tuh, udah Dapat ditangkap gitu. dia, dapat terus saya bawain. Panjang. Panjang, ada 4 meter mah. Gede ularnya. 1 juta dapat itu dijual berarti. Jual di mana pak? Sini mah kayak juga kagak ada yang mau kan. Oh Nggak ada gitu. yang mau. Iya. Lah kalau mau ular mah bisa. Orang kalau kadang-kadang saya kalau ular tahu datangnya dari mana itu. Kalau kadang pagar semua ya, ular tinggi. Namanya ular binatang ya. Iya. Ini ayam saya udah caplok aja yang gede jago. Orang gua seberang ke situ ke makan entok. Di jalan deh ketutup gitu tuh. Jalannya. Iya. Ya saking panjangnya ya. Iya, buntut jalan tuh di pinggir sama palanya di pinggir jalan. Nyebrang begitu. Subuh-subuh gitu. Banyak ular, bukan ular. Saya melihara ayam di situ 2, dapat melihara itu udah 4. Belum yang kata di sini di situ dapat. Wah, Wah, kalau habis makan ayam dia makan entok nggak bisa jalan. iya. Pasti kena. Pasti enak. Iya iya. Nggak bisa jalan dia Nggak bisa kekenyangan jalan itu soalnya. berat. Heeh. Pasti diem dulu dia. Apalagi makan binatang gede. Jangan salah, bukannya ular jadi ular beneran nih. Banyak di sini mah. Ya, itu yang waspada untuk pakai sepatu. Itu ada yang nganterin doang. Iya. Nggak apa-apa. Kalau saya mah nggak berani. Hmm. Terang pak, gang pocong terang. Hah? Terang. Terang, bukan itu makan Terang, kurang. Enggak, ada lampu-lampunya. Oh. Nggak maksudnya nggak bawa rumput-rumput Nggak enggak. tumbuh terang. Dia mah Hmm, terang, oh, benar. gitu. Gelap, cuman maksudnya terang ininya. Enggak, Iya, ada bawahnya. lampunya. Ada lampunya juga. Lampunya juga ada di itu di pendopo. Oh. Ada lampunya. Oh, ini gelap malah. Enggak gua gelap sama sekali enggak. Ya paling segitu banyaknya ada 3 lampunya buat Cuman kalau buat bawahnya mah memang terang orang diurus. Cuma bener-bener dulu. Nggak ada makam bala, nggak ada. Maksudnya nggak bala sama pohonan, sama rumput-rumput kagak. Orang jalan kayak perumahan segini-segini udah boleh Kalau ngomong. bapak ke bawah lagi kali pak. Heeh. Ini kan gang pocong nih. Heeh. Nah, ada turunan bawah tuh kali itu. Heeh. Nah di situ juga tuh lumayan tuh Jadi kalau kita mau di kelihatan. situ mendingan di kali. Di kalinya. Dia bukan berkali, jangan kalinya kejauhan. Pas turun aja pas jembatan lah jembatan. Pas jembatannya. Oh, Isunya apa Pak katanya? ya nggak tahu deh isinya mah. Tapi emang sering ada gangguan di sana itu ya. Ya ada sih kalau namanya makhluk halus mah pasti kita nggak ngeliat, Iya. pasti ada. Cuman kalau di backbear ini ya begitu, asal jangan terkabur aja. Iya. Makanya saya masih banyak sekali ngomong gitu udah nggak pernah. Saya bercanda doang. Kuntilanak saya perkosa. Iya, ngomong bercanda doang itu. Kuntilanaknya juga nggak tahu itu bercandaan. Iya, dia bercanda doang. Harusnya dia ngerti kalau itu bercanda Pak. Iya. Orang dia si Anti lagi ngobrol sama temennya.
jangan tembusin anak lu. Ah, gua perkosa gitu anaknya. Bercanda, saya bukan ngomong serius, bercanda. Wah, kenapa saya bener gini? Makanya saya bilang di situ. Makanya saya kalau ada orang temen atau lu di sini mah hati-hati, jangan terkabur, jangan ini. Biasa-biasa aja. Numpang-numpang kalau orang baru. Jangan terkabur gitu. Mohon maaf Pak, dengan Pak siapa Pak? Saya Pak Sugeng. Pak Sugeng. Kalau Bapak? Amin. Pak Amin. Iya. Saya Leo Pak. Iya. Cobain ntar bapak kalau memang ntar kalau dia udah pulang nggak bisa di situ. Iya. Cuman gitu saya kalau biasanya mah kalau bentrok yang nggak saya kasih, maksudnya bukan bentrok. Ntar bapak sini ketemu gini kan. Tapi sebenarnya kayak gitu itu udah tahu kode etiknya masing-masing. Udah tahu ya Pak ya. Udah tahu. Jadi begitu mau deketin sini kita langsung bisa langsung nyari. Gitu. Iya. Jadi emang udah tahu kode etiknya. Oh, Pernah gitu. tuh ketemu kayak di gedung arsip, mereka bentrok ya dia ke sana kita ngarah sana. Nanti sini kita cari jalan ke sini. Kayak gitu. Oh gitu. Kalau udah tahu ya yang biasa ya, Iya. yang biasa. Kalau ini kan berdua biasanya mah rombongan gitu. Kalau rombongan banyak. Dia misalnya suka yang gedung ini nih, udah gedung ini dah. Dia nyari-nyari kurang bagus nih misalnya nih, apa yang gedung ini juga takutnya kan saya kan gitu. Tunggu-tungguan. Baik besok aja bapak, saya bilang gitu. Besok aja bapak kesini dah, saya izinin. Jadi kalau bapak besok kesini ada yang lain nggak saya izinin, berarti udah ada bapak gitu. Kalau rombongan pak biasanya kan rombongan. Iya. Karena peralatannya mungkin banyak kan. Nah iya. Kadang-kadang kalau lagi banyak mobil 2, motor kuat 6. Wah ilah ampun. Sekalian piknik gitu. Enggak tahu. Kalau udah rame kayak gitu itu. mah nyambet kayaknya, nyambut, manggil. Karena saya lihat ada bungkusan apel gin di situ. Wah, ini malah manggil, ini mengundang. Jadi orang Surupan itu ngundang kayaknya. Orang gudang atas. Nah kalau yang gini-gini saya bilang, lu kalau gitu jangan di gudang atas, karena gudang atas takutnya yang ditakutin saya kan jaga ya, dia jatuh, apalagi mana namanya Kesurupan nanti jatuh ke gudang bawah aja. Tapi kalau lu di orang pinter sih nggak jadi masalah. Betul. Betul. Pada saat orang kesurupan dia nggak tahu dia. Nah nggak tahu. Pegangannya itu udah nggak bisa megang lagi. Jatuh. Iya, orang HP dibanting, wah, Kaget. guling-gulingan dia. Iya. Saya ngeliat dari sini nih kan, nah kayak gitu ngeliat TV-nya, main sono. Iya. Ya kan sini bertiga. Udah, buru-buru saya, pas apa, tolong pas apa. Uber, saya buru-buru ke atas. Aduh lu, gue bilang jangan pada di atas, perbadan banget. Sadar tuh anak. Pas saya ngomong itu sadar. Udah turun. Saya pegang tuh turun semua 2 orang. Turun, udah turun. Datang lagi ke sini, saya udah masukkan 2 kali, masukkan lagi, udah gitu pindah ke temennya. Tangannya pucat berarti badannya pucat deh ya. Lah iya, pindah ke temennya. Itu emang pinter tuh orang ini mau dia. Nggak ya pantaran bapak lah orangnya bang ini mau dia keluarin. Ya saya nggak ngerti ada gitu-gitu. Sebenarnya bukan nggak ngerti Pak, dunianya beda. Iya, keluarin sama dia udah. Kita maaf di sini udah. Nyambat ya. Diikutin sampai sini, dimasukin lagi. Di sini udah selesai. Ke situ. Ini sama kayak kejadian di kuburan Tajur Halang itu di lantai 2. Itu kan ada gedungnya, lantai 2. Pengen coba apa namanya? Badannya dikencet sama benda besar yang dia rasain sampai pucat tuh. Karena lantai 2 1 meter ke sana udah apa namanya? Jatuh nggak ya kalau seandainya ini? Itu loteng atas ini. Loteng atas itu sebelah sini tangga. Waduh, kalau seandainya dia kesambet masih mending, kalau cuma dia udah nggak kuat lagi napasnya udah langsung habis, langsung pucat tuh Pak, putih pula darahnya udah langsung habis itu. Iya. Padahal itu dia uji nyalinya berdua itu. Ya udah akhirnya saat itu juga kita beresin lah biar jangan sampai kalau misalkan kaget jatuh udah waduh. Nah itu yang saya takutin Pak. Ngeri kalau ada Negara orang atas. Kesurupan jatuh. Ya saya yang jaga kan otomatis mau nggak mau tanggung jawab lu giniin. Waduh. Maka saya bilangin jangan di atas. Kalau lu mau nyamperin begitu jangan di atas. Iya. Bader ke atas. Coba-coba. Iya. Langsung. Orang HP yang ini dibanting-bantingin. Rugi kan dia jadi rugi HP.
Tadi bating-batingin apa ya? Udah kesurupan lagi HP-nya bating-batingin. Rugi HP. Rugi 2 kali. Iya. Udah gitu lari, saya ajak lari ke sini. Wah, buru. Itu rame itu ya? Rame. Ya cuma di sana berdua. Di sini banyak pada nonton di sini. Udah ya pulang. Ya, ada yang lari tuh kesurupan lagi nih. Tapi sampai ini kesurupan lagi. Lah HP-nya pada rusak. Udah bating-batingin dua-duanya. HP-nya. Aduh rugi HP kan lu. Udah gua bilang aduh bader banget lu, gua bilang. Udah bilang jangan di atas. Takutnya jatuh. Kalau jatuh kenapa-napa kan gua. Ya, kalau memang memanggil harusnya jangan di atas. Jangan di atas. Kalau cuma explore nggak apa-apa. Ya kalau ekspor mah cuma moto-moto mah. Nggak apa-apa. Itu kadang-kadang. Ya, kalau yang baru-baru masalahnya kayak gitu sih Pak. Ya bagusnya ada yang bisa lah. Jadi bisa tangan. Kalau nggak bisa tangan, wah loh, kacau. Kalau saya mah emang orang nggak ngerti. Ada tipe orang kesurupan ngamuk-ngamuk sambil lari-lari. Nah kalau kesurupan lari juga di atas apa enggak? Nah, kalau jatuh Langsung terbang Pak. Pulang tinggal nama. ya itu yang kalau jatuh. Pak ayo Pak, sambil diminum Pak. Ayo nonton kopi dulu. Tapi Blackbeard ini sempat operasi berapa lama nih Pak? Kagak lama sih operasinya. Kalau itu nggak lama. Kalau produksi nggak lama. Ya itu hasilnya jelek. 4 tahun udah ada tapi. Apanya? 4 tahun produksi ada tapi. Nggak nyampe. Buset dah, berarti termasuk rugi ya. Lah iya, Investasi beli lahan. orang kalau disimpan nih, kalau misalkan kalau produksi nih, kan dikirim paling enggak ke ini dulu kan, ke agen. Ya, kalau dia agen bisa mulangkan kan, karena itu ya seperti kayak cincau itu basi. Kalau bir cap bintang kan cap jangkar kan makin Lama, ditaruh lama makin bagus, Makin bening. bagus. Dia mah kayak cincau itu sih. Iya. Kalau Kan saya kagak mah laku. jaganya masih udah disita aja ini. Pas ini disita kan sama negara. Nah baru saya dari Jakarta Nggak pakai lama. jaga sini. Orang sapamnya teman saya semua. Orang saya mah kalau pengen minumnya lagi zaman udah bawain aja. Teko kayak itu udah isiin aja udah. Tapi jadi cincau itu berapa lama itu? Sebulan baru udah Ya. kayak cincau. Iya, Cuman kalau masih seminggu masih enak ya. masih enak kalau masih di sini mah itu kalau udah dikirim ke agen kayak itu kan lama, disimpan lama. Atau mungkin tepatnya tempat kutukan kali ya. Karena dekat Ini nggak tahu kuburan. kayak gitu. Mungkin sumber air. Air bagus. Air bagus ya. Yang birnya aja kali. Air mah bagus, air mah. Racikannya mungkin ya. Iya. Saya ngelihat itu kalau yang bir-bir yang lain kan bagus-bagus. Ini nggak lama produksi. Ya nggak bisa ditaruh lama. Ya itu kalau bir macam cap bintang jangkar kan disimpan malah bagus, bening. Dia emang enggak. Mobil gudeg aja gimana sih cincau di dalam botol? Iya. Ya itu kan basi. Sama Ya, jaga bisa pas lah. udah bangkrut aja jaga. Iya. Oh. Udah bangkrut, nggak dipakai terbengkalai. Baru saya dari Jakarta. Cuman jaga ini doang Pak. Apa tanah. Bangunan mau bunuh tanah ini aja karena apa? Namanya ini pabrik negara. Punya negara. Punya negara ini. Kunci mah punya negara. Hah? Pabrik bir kunci ini Bukan punya negara, karena kan udah disita sama Bank Mandiri. Oh. Nah di Tansil kan dulu korupsi, Heeh. nah utangnya banyak, kita sama Bank Mandiri. Ini berarti punya si Edi Tansil. Di Tansil bekas di Tansil. Waktu buat bir kunci ini punya Edi Tansil ya. Oh. Iya. Itu sejarahnya. Bank Mandiri, dulu Bank Bapindo dulu mah, nah, Ya. sekarang Bank Mandiri. Ini bank, Kalau punya bank berarti ini. Berarti kalau punya bank kita cerita soal itu nggak apa-apa. Kalau masih yang punya Edi Tansil nggak bisa kita cerita. ini bank. Berarti termasuk Bapak kalau dibayar sama orang bank juga ya? Bukan, saya orang yayasan kan, saya mah, ya saya kan yayasan dari AK. Nah AK sama bank, jadi saya yayasannya. Oh, iya.
outsourcing itu. Ya lah kerja juga nggak ada gajinya pak. Ih gajinya cuma 1 juta istilahnya. Outsourcing pak? Ih cuma Jaga kan gaji. kita kan jaga ini doang tanah kosong. Iya. Mau jaga mau kagak tanah kosong itu. Nah cuman kalau ada mobil-mobil gini mainan kita aja lah, yang satpam aja. Harga mobil apa? Kita miara apa yang enak mah enak ya bang P ini. Ngebon, buka warung gitu. Iya iya. Yang enak mah enak satpam, yang enggak ini mah. Yang Ya nggak bisa begini ngolah. iya nggak bisa ngolah mah. Yang ngebon sepanjang kali kebun ya panen pisang, singkong apa, yang bisa manfaat mah. Yang penting kan tanahnya aja jangan sampai warga nani ntar diusir susah gitu, nani bikin gubuk diusir susah itu doang. Iya iya iya. Makanya jaga itu kalau ada tembok jebol kita pasang lagi. Kalau jangan sampai kurang ya tanah kosong aja. Di bangunan mah dari ini sampai rusak ya, ini bangunan kosong. Nggak ada gajinya ya. Ayo sambil pak. Ayo ya. Kalau kagak ada mobil-mobil pada itu malah Repot pak, makanya kan ada mobil-mobil parkir apa kita yang nyari. ya boleh dikatakan boro-boro yang kerja gajinya ada lebihnya buat makan juga nggak cukup. Nggak cukup gaji Nggak gitu, cukup Pak. buat makan juga. Cuman kan kalau mobil-mobil nyewa Mobil-mobil itu, pada nyewa kan. Makanya kayak 10 gitu. Iya. Ya gitu. Jadi pemasukan kita dari situ aja. Bulanannya emang gaji siapa dari zaman dulu, dari saya pertama masuk gaji sini 190.000. Tahun berapa tuh? 190.000. Sampai naik 1 juta, sekarang 1.150.000. Udah nggak? Sekarang gaji begitu istilahnya buat apa? Kita anak sekolah apa kalau nggak ada kita pinter-pinter gitu istilahnya nyari-nyari. Yang penting mah jangan ngerusak tanah bangunan itu ya. Paling kita mobil parkir. Ya, mobil parkir 10.000, 20.000 gitu kan misalnya. Mobil yang lebih 20.000, mobil itu 10.000. Itu ya pemasukan kita. Nah mobil pribadi pada bulanan, bayarnya bulanan. Oh ada juga mobil pribadi. Banyak pak. Masuk ke gudangnya atau di Gudang ini nih, gudang Dalam penuh. gudang. Oh dalamnya penuh gitu. Penuh. Ini kan mobil warga sini aja. Yang punya mobil nggak punya garasi. Penuh. Gudang ini. Gudangnya penuh mobil. Enggak takut mereka diikutin sama ini nanti. Enggak. Dia warga Pas warga bawa sini mobil. punya mobil nggak punya ini. Enggak punya garasi. Iya. Warga sini. Oh iya iya. Ya itu. Dari masuk itu aja kalau nggak begitu mah. Namanya gaji mah buat makan gitu kan Gaji Pak. mah buat Betul, makan Pak. ya. Iya. Betul. Sampai di mana sekarang? Mana gaji begitu. Anak pada sekolah. Rumah Anak berapa, Pak? kontrak. Anak saya 2. Paling besar? Udah lulus sekolah. Tadinya saya 3, ini saya 1. Yang sekarang paling nomor 2 nih. Udah lulus sekolah, baru lulus. SMP. Yang satu SMP mau ke SMA. Kalau anak saya 10 pak. Waduh, hebat. Oh, bener. Biangnya berapa? Biang 1 pak. Yang satu. Biang 1. Iya betul itu. Kita tanya biangnya berapa? Kalau biangnya 3 aja. Yang 1 baru lulus SMA, baru kerja. Yang satunya nomor 2 kelas 2 SMK. Nomor 3, nomor 4 kelas 3 SMP. 5, 6 kembar itu kelas 6 SD. Nomor 7 kelas 1 SD. Nomor 8 4 tahun. Nomor 9 2 tahun 2 bulan. Nomor 10 7 bulan. Hebat amat. Kira. Makanya dia tanya Umur biangnya berapa, berapa? umur? Ah, Pak. Umur masih muda, Pak. 45. Saya balikannya Hah, 54. 54 ya. Jadi masih muda tapi bagus lah. Kita orang dulu banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Enggak kan sekarang ini Pak, kebanyakan kan kagak percaya kalau anak banyak. Iya, Ya paling zaman dulu 3 iya. lah paling banyak Iya. kan gitu kan. Saya aja Ya pakai sekarang kan zaman gitu. sekarang. Makanya dia tanya Dua aja udah. biangnya berapa? Sekarang Itu. taninya, sekolahnya repot. Jadi kagak aneh anak 10 itu berapa ibu gitu kan. Iya. Sekarang kan paling banyak 3 biasanya. Iya. 3 tuh bukan anak pemerintah. Iya, Pak. Pegawai negeri. Sebenarnya kalau punya anak apa nih ya, ini mau maaf ini mau kita di mana cerita jangan 2. Ini kalau lagi apes nih 1 meninggal,
kita nggak Betul. enak. Gitu ya, kita kan nggak tahu Iya. ya, pengennya sih mulus semua tapi kan nggak tahu juga. Nggak tahu juga iya. Karena udah punya